Bab 078. Benar sayang, nanti biar nenek yang bantu Aurel mandi, ucap Bu Imah. Baiklah sayang, kalau begitu Umi dan Ayah juga masuk dulu ke dalam kamar, ucap Zahra. Baik Umi, adik-adik Kak Aurel ke kamar dulu, tidak akan pernah terlupakan Aurel akan pamit kepada adik-adiknya. Aurel bersama dengan Bu Imah berjalan menuju kamar Aurel sedangkan Amar dan Zahra masuk ke dalam kamar mereka sendiri. Mas mandi saja dulu, Zahra biar nunggu Mas sampai selesai, ucap Zahra. Bagaimana kalau kita mandi berdua sayang? Tanya Amar sambil menaik turunkan alisnya. Ish, Mas modus Mas mandi dulu sana, Zahra akan siapkan pakaian yang akan Mas gunakan. Tanpa menunggu persetujuan Amar, Zahra masuk ke dalam walk-in closet untuk mengambilkan pakaian santai untuk suaminya sementara Amar langsung masuk ke dalam kamar mandi. Jangan sampai ibu negara ngambek karena Amar tidak menuruti permintaannya. Tak membutuhkan waktu lama Amar sudah menyelesaikan ritual mandinya. Saat keluar dari kamar mandi, Amar melihat Zahra duduk di atas ranjang sambil terus mengusap perutnya. Ada apa sayang? Apa perutnya sakit? Tanya Amar duduk di dekat Zahra dan ikut mengelus perut Zahra. Tidak Mas, tadi baby twins nendang terus makanya agak sedikit sakit, mungkin mereka mencari kakak Aurel, jawab Zahra. Iya sayang, mereka masih dalam kandungan sudah sangat dekat dengan kakaknya, bagaimana jika mereka lahir nantinya? Mas jadi tidak sabar, ucap Amar. Mas lebih baik pakai baju dulu, ucap Zahra yang baru sadar jika suaminya hanya menggunakan handuk karena baru saja selesai mandi. Mas masih mau main dengan baby twins, ucap Amar terus mengusap perut Zahra. Mas, aku laporin Aurel ya, ancam Zahra. Baiklah Mas pakai baju sekarang, ucap Amar berjalan cepat ke walk-in closet. Amar sangat takut jika istri cantiknya sampai ngembek dan tidak ingin berbicara kepada apalagi sampai Aurel tahu. Nyali Amar akan semakin ciut karena Aurel tidak segan-segan memarahi ayahnya jika berani membuat uminya sedih. Memangnya pasangan ibu dan anak yang kompak. Karena Zahra yang memang dari sananya lemah lembut dan jika marah hanya diam saja maka tenang saja akan ada Aurel yang akan mewakili Zahra ngomel-ngomel bahkan lambenya mengalahkan ibu-ibu tukang gosip. 74. Melihat suaminya telah masuk ke dalam walk-in closet, Zahra memutuskan untuk masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi. Saat Amar kembali dia sudah tidak mendapati keberadaan Zahra. Sayang kamu ada di mana? Cari Amar. Sayang, teriak Amar. Baru juga beberapa menit tapi Amar sudah kelimpungan mencari Zahra. Untung saja Amar mendengar suara gemericik air, segera Amar berjalan ke arah pintu kamar mandi untuk memastikan jika Zahra benar-benar ada di dalam. Tok tok tok. Sayang apa kamu berada di dalam? Tanya Amar. Iya Mas, ada apa? Tanya Zahra. Tidak ada, Mas hanya memastikan, kamu lanjutkan saja mandinya, ucap Amar menjauh dari pintu kamar. Mandi. Amar menuju walk-in closet untuk menyiapkan pakaian ganti untuk Zahra gunakan. Amar akan berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk istrinya. Amar membawa pakaian yang akan Zahra gunakan dan diletakkan di atas ranjang. Sambil menunggu Zahra, Amar mengambil gawai miliknya. Kalian berdua sangat kompak, bahkan saat tidur kalian terus saling berpelukan dan memberi kehangatan satu sama lain, ucap Amar memandangi foto yang dikirimkan Biasi siang tadi. Aurel bahkan lebih sayang kepada kamu daripada Mas sayang, tapi Mas tidak iri melainkan Mas sangat senang melihat kedekatan kalian berdua, ucap Amar. Mas lagi lihat apa? Tiba-tiba Zahra datang. Ini sayang Mas lagi lihat foto kamu dan Aurel, ucap Amar memperlihatkan layar telepon miliknya. Loh, bukannya itu foto siang tadi saat aku sama Aurel tidur di kamar tamu, ucap Zahra. Iya,
Mas sengaja minta foto kalian berdua kepada Biasi, ucap Amar. Sekarang pakai bajunya nanti kamu masuk angin, ucap Amar menyodorkan pakaian kepada Zahra lengkap dengan pakaian dalamnya. Mas siapin ini semua? Tanya Zahra. Iya sayang, tentu saja mana mungkin hanya kamu yang siapakan pakaian untuk Mas, harusnya Mas juga siapakan pakaian untuk istri Mas, ucap Amar. Terima kasih Mas, ucap Zahra. Amar dan Zahra memutuskan untuk mengobrol di kamar sambil menunggu waktu maghrib tiba. Aurel juga tidak datang ke kamar orang tuanya karena sibuk bercerita dengan neneknya. Hingga suara azan berkumandang, Aurel dan Bu Imah menuju lantai 1 di mana musola berada. Ternyata di sana sudah ada Oma Santika dan Opa Aris dan beberapa pelayan. Bu Imah kapan datang? Tanya Oma Santika memelu besannya. Sore tadi, maaf saya tidak tahu jika Bu Santika sudah pulang karena saya dan Aurel asik bercerita sampai tidak keluar kamar, ucap Bu Imah. 75. Tidak apa-apa, kami juga baru pulang kok, ucap Opa Aris menimpali. Aurel celingak-celinguk karena belum melihat ayah dan uminya padahal sebentar lagi sholat akan dilaksanakan hingga Amar datang hanya seorang diri tanpa Zahra. Umi mana ayah? Tanya Aurel. Umi di kamar, katanya mau sholat di kamar saja sendiri, jawab Amar. Aurel langsung berlari meninggalkan musola setelah tahu Zahra sendiri di dalam kamar. Sayang kamu mau kemana? Umi yang minta ayah sholat berjamaah di musola, teriak Amar. Aurel mau sholat sama Umi aja di kamar ayah, ucap Aurel lalu berlari menuju lift. Amar membiarkan saja Aurel pergi, lalu Amar ikut sholat berjamaah dengan yang lain. 76. Aurel sudah seperti memiliki kekuatan super bisa berlari dengan cepat bahkan mukena yang dipakainya sudah seperti sayap. Tok tok tok. Umi, apa Umi sudah sholat, ucap Aurel sedikit berteriak. Ceklek. Sayang, kok kamu ada di sini nak? Tanya Zahra. Umi sudah sholat. Bukannya menjawab Aurel malah balik bertanya. Belum, Umi baru akan sholat, jawab Zahra. Aurel mau sholat bel sama Umi, ucap Aurel. Baiklah, ayo sini sayang, ajak Zahra. Pasangan anak dan ibu itu akhirnya melaksanakan sholat berjamaah. Setelah sholat tidak lupa Zahra mengajari Aurel mengaji dan menghafal doa-doa hari-hari dan surat-surat pendek. Wah aduh, ucap Zahra lirih. Umi kenapa? Tolong ingatkan Zahra jika Aurel adalah anak paling peka dengan keadaan sekitarnya apalagi itu soal Umi dan adik-adiknya. Ini sayang, perut Umi sedikit sakit karena sejak tadi adik-adik selalu bergerak lincah, jawab Zahra jujur. Kap-kap adik-adik Kak Aurel jangan banyak gelak di dalam pelut kasihan Umi pelutnya jadi sakit, ucap Aurel mengelus perut Zahra. Bagaimana Umi? Apa sakitnya belkulang jika Aurel elus pelutnya? Tanya Aurel. Iya sayang, pelut Umi jadi nggak sakit lagi, ucap Zahra tersenyum lalu mencium puncak kepala Aurel. Adik-adik memang pintar Umi, Meleka mendengarkan ucapan kakak Aurel, ucap Aurel bangga. Benar sayang, anak Umi memang kakak soleha dan cerdas, puji Zahra. Zahra kembali melanjutkan mengajari Aurel sementara Amar berada di lantai 1 sedang mengobrol dengan ibu mertua serta kedua orang tuanya. Stephen mana Mar? Tanya Opa Aris yang tidak melihat keberadaan Stephen. Stephen akan datang sekitar jam 8 malam ayah jika waktu mengajar Aurel telah tiba. Setelah mengantar Arsela pulang Stephen kembali ke apartemen miliknya, jawab Amar. Zahra dan Aurel kok belum turun juga ya? Ucap Oma Santika. Sepertinya mereka melanjutkan belajar kan setiap abis maghrib sampai waktu sholat isya Zahra akan mengajar Aurel mengaji, ucap Amar. Iya juga sih, ucap Oma Santika yang sangat hafal kebiasaan menantu dan cucunya. Cukup lama mereka mengobrol,
apalagi Oma Santika dan Bu Imah yang baru bertemu kembali. Tak terasa waktu sholat Isya tiba, mereka memutuskan untuk sholat berjamaah sebelum makan malam bersama. 77. Mar, kamu panggil anak dan istrimu makan malam bersama, ucap Oma Santika. Baik Ma, Amar berjalan menuju lift untuk naik ke lantai 2. Ayo Bu Imah, kita ke ruang makan lebih dulu, nanti kita tunggu anak-anak di sana saja, ajak Oma Santika. Baik Bu, ucap Bu Imah. Amar yang sampai di depan kamarnya langsung membuka pintu. Amar bisa melihat Zahra yang sudah bersandar di atas ranjang dengan Aurel yang selalu setia mengelus perutnya. Sayang, kamu kenapa, apa perutnya sakit lagi? Tanya Amar merasa khawatir lalu ikut mengelus perut Zahra bersama Aurel. Tidak Mas, cuma Zahra merasa senang aja jika kakak Aurel mengelus perut Zahra, jawab Zahra. Syukurlah, Mas tadi sempat khawatir, ucap Amar. Kalau begitu ayo kita ke bawah, untuk makan malam, ajak Amar. Ayo Umi, pasti adik-adik sudah lapar, ucap Aurel. Adik-adik yang lapar atau kakak Aurel? Tanya Zahra. Hehehe, kakak Aurel juga lapar, jawab Aurel lalu tersenyum manis ke arah Zahra. Kalau begitu ayo kita turun, Umi juga sudah lapar, ajak Zahra. Mereka bertiga menuju ruang makan, ternyata di sana sudah ada Stephen. Mereka menikmati makan malam mereka masing-masing. Setelah makan malam, Stephen mulai mengajari Aurel kembali sedangkan Amar dan Zahra menunggu di dalam kamar mereka. Baru juga 30 menit Aurel sudah datang ke kamar orang tuanya. Loh, kok belajarnya cepat banget? Tanya Amar. Kasihan Om Steph butuh istirahat ayah, jawab Aurel. Aurel juga mau tidur, nenek pasti sudah menunggu di kamar, ucap Aurel lagi. Sebelum pamit Aurel tidak akan lupa mencium ayah, Umi serta adik-adiknya yang masih di dalam perut. Malam ini Aurel tidak minta ditemani sampai tidur karena ada Bu Imah bersamanya. Setelah kepergian Aurel, Zahra dan Amar memutuskan untuk istirahat. Awalnya tidak ada masalah, Zahra tertidur sangat pulas. Walaupun sejak sore tadi Zahra sering mengalami sakit perut namun tidak terlalu sakit dan Zahra mengira hanya kram perut biasa. Hingga tiba-tiba pukul 3 pagi perut Zahra rasanya semakin sakit. Astagfirullahalazim, aduh sakit ya Allah, ucap Zahra lirih dan Amar langsung terjaga. Astagfirullah, kamu kenapa sayang? Tanya Amar panik, bahkan kantuknya langsung hilang seketika. Perut Zahra sakit Mas, aduh, jawab Zahra dengan suara lirih. Amar melompat dari tidurnya lalu keluar dari kamar, lalu kembali lagi. Sayang kamu tunggu di sini Mas akan minta pertolongan, ucap Amar lalu kembali keluar kamar dan tujuan utamanya adalah kamar orang tuanya. Tok tok tok. 78. Ma, Pak tolong perut Zahra sakit, teriak Amar tidak memperdulikan jika seisi rumah akan kaget. Buru-buru Oma Santika membuka pintu kamar. Ada apa? Perut Zahra sakit Ma, jawab Amar. Terus Zahranya mana? Tanya Oma Santika. Di kamar, Amar tinggal sendiri, jawab Amar. Ya ampun kenapa kamu tinggal sendiri sih, pas suruh supir siapkan mobil seperti Zahra akan melahirkan, ucap Oma Santika dan Opa Aris langsung bergerak cepat sementara Amar masih saja bengong. Kamu kenapa diam di situ saja? Cepat kita harus bawa Zahra ke rumah sakit, Oma Santika menyeret tangan Amar. Iya Ma, ucap Amar. Saat Oma Santika dan Amar sampai di kamar ternyata Bu Imah dan Aurel sudah berada di sana padahal Amar belum membangunkan mereka. Air mata Aurel sudah mengalir dengan deras karena kasihan melihat Zahra yang kesakitan. Namun Aurel tidak meraung tetapi Aurel tetap memberi semangat kepada Zahra. Umi, sakit sekali,
Ayo kita ke rumah sakit sekarang, kata nenek, adik bayi akan lahir, ucap Aurel. Sayang, anak Umi jangan menangis, Umi baik-baik saja, ucap Zahra mencoba untuk tersenyum. Aurel tidak menangis Umi Hicks, ucap Aurel berusaha menahan isakannya. Sepertinya Zahra akan melahirkan, tapi masih pembukaan awal karena rasa sakitnya masih bisa ditahan, air ketubannya juga belum pecah, ucap Bu Imah. Iya seperti Bu, lebih baik kita bawa ke rumah sakit sekarang, takut terjadi apa-apa. Tapi kok Bu Imah sudah berada di sini sama Aurel? Tanya Oma Santika karena tidak melihat Bu Imah keluar dari kamar. Iya Bu, semalam Aurel ingin tidur di kamar adik-adiknya, tadi Aurel langsung bangun karena mendengar suara Uminya padahal saya tidak mendengar apapun. Akhirnya Aurel meminta untuk mengecek keadaan Zahra, untung saja pintu penghubungnya tidak terkunci. Dan ternyata benar Zahra mengaduh kesakitan, ucap Bu Imah menjelaskan. Amar dan Aurel sudah duduk di dekat Zahra, mereka berdua berusaha untuk memberikan semangat sampai Opa Aris datang. Mobil sudah siap, ucap Opa Aris. Amar ingin langsung mengangkat Zahra namun ditahan oleh Oma Santika. Kamu ganti celana dulu, masa kamu ke rumah sakit pakai celana begitu, ucap Oma Santika mengingatkan putranya sudah tidak bisa berpikiran jernih karena terlalu panik. Amar berlari masuk ke dalam walk-in closet memakai secara asal celana yang didapat. Setelah itu Amar kembali lalu menggendong dua Ahra. Kamu kuat Mar? Tanya Opa Aris. Amar kuat Pak, ucap Amar. Oma Santika, Bu Imah dan Aurel menyusul, tak lupa mereka membawa tas perlengkapan melahirkan milik. 79. Zahra yang sudah disiapkan jauh-jauh hari. Ternyata Stephen yang sudah siap mengantar mereka. Dengan sigap Stephen membukakan pintu untuk Amar dan Zahra. Untung saja Zahra sudah memakai hijabnya yang memang selalu disiapkan di meja kecil di dekat tempat tidurnya. Mobil Stephen melaju cepat ke rumah sakit. Di dalam mobil ada Bu Imah, Zahra dan Amar, sementara Opa Aris, Oma Santika dan Aurel menyusul dengan mobil lain. Sepanjang jalan Zahra mengadu kesakitan, dan Bu Imah selalu menguatkan putrinya. Amar malah sudah tidak bisa membendung air matanya karena sedih melihat Zahra kesakitan. Sampai di rumah sakit, ternyata mereka telah ditunggu, bahkan Dokter Lily sudah berada di sana. Zahra segera dibawa ke dalam ruang bersalin dan semua orang mengikuti di mana Zahra dibawa. Aurel sudah tidak memikirkan penampilannya yang rambutnya pasti sudah seperti rambut singa karena Aurel tidak sempat bercermin karena yang terpenting adalah keselamatan Umi dan adik-adiknya. Setelah Dokter Lily memeriksa ternyata masih pembukaan 5, mereka harus sabar menunggu sampai pembukaan lengkap dan sesuai prediksi Zahra akan melahirkan secara normal. 80. Cemas, panik, takut namun harus terus memberikan semangat bercampur jadi satu. Sejak tahu jika Zahra masih pembukaan 5 sontak Amar kaget. Dulu saat Yumna melahirkan Aurel, Yumna sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri sehingga dokter langsung mengambil tindakan agar bisa menyelamatkan ibu dan anak, namun Tuhan berkehendak lain. Yumna menghembuskan nafas terakhirnya setelah Aurel lahir ke dunia. Terus kita harus menunggu sampai kapan Dok? Lihat istri saya sudah sangat kesakitan, tanya Amar kepada Dokter Lily. Sampai pembukaannya lengkap Pak, yaitu sampai pembukaan 10, jawab Dokter Lily apa adanya. Apa? Ini baru 5, jadi istri saya harus melewati 5 pembukaan lagi. Tapi proses pembukaan itu cepat kan Dok? Tanya Amar. Jika dalam keadaan genting seperti ini, Amar semakin cerewet mengalahkan Aurel. Tergantung Pak. Ada pasien yang waktu pembukaannya cepat, ada pula yang sampai berjam-jam. Dokter Lily dengan sabar menjawab semua pertanyaan Amar. Ini kenapa bisa lama? Padahal saya sudah menuruti pesan dokter untuk sering menengok baby twins untuk mempermudah jalan lahir, dasar lambenya Amar. Beberapa perawat dan Dokter Lily hanya bisa menahan senyum karena ucapan Amar.
Mas, panggil Zahra. Iya sayang, ada apa? Mana yang sakit? Tanya Amar. Sejak bicara dengan Dokter Lily, Amar tidak pernah melepas genggaman tangan Zahra. Saat ini rasa sakit yang dirasakan Zahra kembali sedikit meredah. Mau minum? Ucap Zahra. Aduh, ini airnya tidak ada, sebentar sayang, Mas keluar dulu untuk minta Stephen beli minum, ucap Amar dan dijawab anggukan oleh Zahra. Sebenarnya Zahra hanya beralasan ingin minum, Zahra hanya tidak ingin Amar kembali berbicara sesuatu yang membuat Zahra sangat malu kepada dokter dan perawat. Ceklek. Ayah, adik bayi sudah lahir. Aurel yang melihat ayahnya keluar dari ruang bersalin langsung bertanya. Belum sayang, kamu doakan saja semoga adik bayi cepat lahir ya, ucap Amar mengelus kepada Aurel.